ya sebentar kita akan melihat bagaimana seorang wanita ini teman-teman ya melaporkan dugaan korupsi sebanyak 700 triliun kepada Kejaksaan Agung. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut ini. Pak Kejaksaan Agung, tolong Pak, saya masyarakat yang mau melaporkan korupsi di Kejaksaan Agung ini, tetapi saya dimain-mainkan oleh Intel ini Pak. Jagat media sosial dihebohkan oleh sebuah video viral yang memperlihatkan seorang ibu mengenakan baju batik coklat berteriak histeris meminta tolong di depan gedung Kejaksaan Agung RI. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @konaweinfo pada Minggu 14 September 2025 dan dengan cepat menyebar di berbagai platform digital memicu reaksi publik yang beragam. Dalam video berdurasi singkat itu, ibu itu mengaku mendapat ancaman pembunuhan saat hendak melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dengan nilai fantastis, yakni 700 triliun rupiah. Pak Kejaksaan Agung, tolong Pak, saya masyarakat yang mau melaporkan korupsi di Kejaksaan Agung ini, tetapi saya dimain-mainkan oleh Intel ini Pak. Saya jauh-jauh dari Sumatera Utara, bukan kecil yang saya laporkan Pak, 700 triliun Pak. Tolong, saya mau dibunuh ini. Nyawa saya pertaruhkan. Saya dimain-mainkan di sini. Download Tribun X. Ya, teman-teman, di dalam video tadi kita bisa melihat bagaimana ibu ini tadi teman-teman ya berteriak kepada Kejaksaan Agung. Ya, katanya dia melaporkan dugaan korupsi 700 triliun. Ini sangat besar sekali. Ini termasuk mega korupsi yang sangat besar, 700 triliun teman-teman. Dan tentu ya kita mengharapkan kepada Kejagung supaya dugaan ini ditelusuri. Ya, ibu ini harus dijaga. Ya, nanti kita akan melihat komentar netizen ya dalam hal ini ya, karena netizen khawatir dengan keadaan ibu ini teman-teman, karena mereka meminta supaya ibu ini dijaga ya, dan tentu ini menjadi satu perhatian bagi Kejaksaan Agung ya, bagaimana daruratnya tindakan korupsi di negara kita. Ya, memang teman-teman, kalau kita melihat bagaimana korupsi di negara kita ini bukan malah semakin berkurang ya, malah semakin banyak ya, dan nilai yang dikorupsikan juga sangat-sangat besar sekali. Ya, dulunya kita bisa mendengarkan bagaimana mega korupsi yang sangat besar hanya ya miliaran, ratusan miliaran dan lain sebagainya. Sekarang bukan main miliaran lagi, tetapi ya triliunan, dan bukan hanya triliunan lagi, tetapi ratusan triliun teman-teman. Bahkan ya korupsi di Pertamina pun ya diduga ya hampir kuadriliun, dan itu artinya bahwa negara kita ini ya sangat-sangat darurat terhadap tindakan korupsi. Nah, bagaimana untuk memberantas tindakan korupsi ini teman-teman? Maka harusnya ya penegakan hukum seperti Kejagung ini benar-benar memberantas korupsi ya sampai ke akar-akarnya, dan juga KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi di dalam hal ini harus bertindak ya, walaupun ibu ini tadi melaporkan kepada Kejagung, Kejaksaan Agung teman-teman, tetapi ya dengan viralnya ibu ini maka ya KPK ya harus segera turun tangan di dalam hal ini ya, jangan ya menunggu untuk dilaporkan dulu ya. Artinya bahwa kalau sudah ada dugaan dari masyarakat, maka tentu ya pihak penegakan hukum, pihak ya penegakan atau pemberantasan korupsi harus segera turun ya, jangan sampai menunggu dulu laporan baru turun. Nah, tentu kita menunggu ya teman-teman bagaimana hal ini, kelanjutan apa yang telah disuarakan oleh ibu ini sangat luar biasa sekali teman-teman ya, sangat berani sekali, karena ya tidak semua orang berani ya bersuara seperti ini ya. Tentu ibu ini punya bukti yang sangat kuat ya, makanya dia bersuara lantang tentang ya dugaan korupsi 700 triliun. Oke, sekarang kita melihat komentar netizen satu persatu. Bagaimana netizen
merespon bagi keberanian dari ibu ini teman-teman, dan kekhawatiran netizen ya dalam Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Istiwa cuplikan video yang barusan kita tonton ini yang cukup menarik ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah teman-teman, kita langsung saja melihat apa saja yang menjadi tanggapan mereka melalui kolom komentar di bawah video ini. Nah, di sini ada yang mengatakan teman-teman, itu yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, seharusnya pelapor yang korupsi dilindungi, dijaga, jangan sampai terancam. Harusnya pemerintah cepat tangkap, ambil tindakan. Apa mau rakyat yang ambil tindakan? Siapa ibu yang korup, sebut nama dan kerja di mana? Di mana KPK di Republik Indonesia ini? Banyak koruptornya, jangan salahkan rakyatnya. Ingin undang-undang perampasan aset disahkan dan dihukum mati. Lanjutkan ibu, Tuhan tunjukkan jalan kebenaran. Semoga ibu selamat demi membela kebenaran. Buat Bapak Presiden, inilah jerita rakyat dan lindungi ibu ini demi kebenaran dan rakyat banyak di Indonesia. Ayo ungkap semua siapa yang korupsi, jangan biarkan dia hidup. Ibu itu harus dikawal dan dilindungi. Ibu ini peduli sama penegak hukum. Melapor ada koruptor harus ditindak cepat. Lanjut lagi teman-teman. Hukum segera yang korupsi, bukan kaleng-kaleng. Korupsinya 700 triliun. 700 triliun berapa tronton? Banyaknya. Bapak Prabowo, tolong ibu ini dilindungi, rakyat harus bergerak. Indonesia butuh macan sejati untuk bisa membasmi para koruptor. Macan sejati yang bersih, berintegritas, dan berani tegas, dan benar-benar peduli dan mau bekerja untuk kesejahteraan rakyat, dan Ahok solusinya demi masa depan. Alhamdulillah, semakin bermunculan serikandi-serikandi bangsa yang peduli dengan NKRI yang seluruh dunia mengakui kekayaan alam dan keindahan alamnya sehingga dijuluki surga dunia. Tapi sayang, belum ada pemimpin Indonesia yang mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan karena masih berkeliaran tikus-tikus dan berdasi yang berdasi menggerogoti, memakan, dan mengangkutnya ke seorang atau gudang mereka, baik dalam tanah maupun ke bunker mereka yang disiapkan negara asing, sehingga rakyat mereka sebut bodoh dan rakyat jelata terus miskin dan menderita di akhirat. Pasti para koruptor merasakan balasan yang sangat pedih. Tapi di dunia rakyat bodoh dan jelata pun ingin merasakan hidup yang lebih baik. Nah, lanjut lagi. Ibu ini baru bela negara, bongkar korupsi penjahat yang bikin bangkrut negara. Benar-benar fantastis. Semoga pemerintah pusat dapat segera bertindak kebenarannya. Bila benar, semoga keadilan ditegakkan dan melindungi ibu tersebut yang sudah berani berjuang. Salam santun. Nah, lanjut lagi teman-teman. Benar, koruptor ini harus dipodaran. Pak Prabowo dorong hukuman mati. Ibu asal Sumatera Utara ini harus dijaga. Mau dilaporkan di Sumatera ada yang korupsi 700 triliun. Ini harus dicek Jaksa Agung. Masyarakat minta hari ini segera ibu ini ditanya, buktinya juga ada. Ibu ini tegas, jujur, dan berani. Rakyat sudah mulai berani terang-terangan, berani bicara sesuai hati nurani. Nuraninya salut sama ibu ini. Nah, lanjut lagi teman-teman. Reformasi berjilid-jilid, demo berjilid-jilid, tidak ada guna pejabat. Indonesia tergila-gila korupsi. Pelajaran pertama, kalau korupsi jangan sendirian, harus seharian supaya bisa dimain-mainkan oleh bagian lain. Dari pihak kepolisian suka melindungi yang korupsi. Korupsi sudah tidak heran lagi di Indonesia. Tiap-tiap hari ada, dari dulu sama saja sampai sekarang. Apa yang rakyat bisa lakukan?
Negara harus hadir dengan perkasa melindungi ibu ini dari penindasan dan ancaman para penegak hukum. Memprihatinkan. Pak Presiden, tolong lindungi ibu ini karena nyawa jadi taruhannya. Doa kami dari rakyat jelata, semoga Tuhan yang Maha Kuasa melindungi ibu ini dengan Roh Kudus-Nya dan malaikatnya. Siapapun yang mengancam, yang jelas dia manusia juga dan punya keluarga yang pastinya. Ya, ingat, jangan sampai Tuhan marah atas negeri ini. Ini Prabowo dengar, jangan antrika, omon-omon adanya. Benar ibu ini, acungi jempol, dibantu Pak kaum lemah, korupsi harus ditindak tegas. Benar ini yang korupsi harus dihukum mati. Pokoknya kalau tidak dihukum mati, buat yang korup negara dan rakyat tidak akan makmur. Kita lihat kerja Pak Presiden. Mereka yang sudah berani korupsi sudah kebal kuping dan tidak takut sama Sang Pencipta, apalagi sama manusia tapi punya agama. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video yang barusan kita tonton ini, silakan. Oke teman-teman, sampai ketemu di video kita selanjutnya.